Swastiastu. Om Swastiastu. Om Wiganamastu Namasidam. Om Anobadra Kratawayantu Wiswata. Pemirsa TPRI Jawa Timur yang berbahagia, pada acara Sentuhan Iman Hindu kali ini kita akan membahas tentang tari Rejang Renteng. Untuk membahas topik ini, saya bersama dua narasumber yang sangat kompeten. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Dr. Jero Mangku Nengah Mariasa. Beliau adalah seorang pencipta tari, penata tari, dan dosen seni tari di Universitas Negeri Surabaya. Dalam kesehariannya beliau juga adalah seorang rohaniawan. Beliau melayani masyarakat sebagai pemangku di Pura Tirta Empul dan Pura Sakti Raden Wijaya. Narasumber saya yang kedua adalah Dr. I Gede Putu Swardana MM. Beliau adalah Ketua Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur. Nah, pemirsa TPRI Surabaya Jawa Timur yang berbahagia, sebelum kita membahas topik ini, mari kita saksikan dulu sajian tari Rejang Renteng yang akan dibawakan oleh ibu-ibu WHDI dari Sidoarjo dan diiringi oleh Sekegong Gita Maharani Margowening Krembung Sidoarjo. Dipersilakan.
demikian tadi pemirsa, persembahan tari Rejang Renteng dari ibu kita dari WHDI Sidoarjo yang diiringi oleh Sekegong Gita Maharani Margowening. Sebuah persembahan yang cukup menarik. Saya melihat gerakan tari yang begitu harmonis diiringi dengan gamelan yang mengikuti dengan suaranya yang begitu merdu. Semoga ini bisa menjadi sebuah persembahan kehadapan Yang Widi, menunjukkan ketulusan hati bagi para penari dan para penabuhnya. Nah, sekarang kita memulai untuk membahas tentang tari Rejang Renteng ini. Mangku, tari Rejang Renteng ini sekarang sudah kita nikmati seperti yang ada sekarang. Tentu ada latar belakang atau sejarah yang sebelumnya yang menjadi cikal bakal kemudian tari itu menjadi seperti sekarang. Gimana kira-kira sejarahnya, Mangku? Mohon untuk dijelaskan supaya para pemirsa memiliki pengetahuan tentang tari Rejang Renteng ini. Silakan, Mangku. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awiknamastu, Namo Sidam. Inggih Pak Bagus, jadi sebenarnya Rejang Renteng ini merupakan rejang pengembangan dari tari renteng gitu namanya di Nusa Penida. Jadi itu tari itu sebenarnya merupakan tari wali yang notabene memang dalam satu kegiatannya hanya dilakukan oleh mereka yang kesidian gitu. Yeah. Nah kemudian pernah ditarikan tari rejang itu di Punyak Mundu di Nusa Penida dengan 10 penari. Kemudian tampaknya hilang satu sehingga sampai akhir ya hilang, meninggal begitu. Sehingga berikutnya pandangan masyarakat menjadi sebaiknya ganjil saja gitu. Jadi tari ini ditarikan oleh penari yang jumlah penarinya ganjil begitu. Harapannya begitu. Nah kemudian ini ada pada tahun 1999 kalau salah, 99 itu dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, ya ini Ibu Ida Ayu Made Diastini namanya, mengadakan penelitian dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali itu punya pemikiran untuk mengembangkan itu tari itu. Akhirnya singkat cerita gitu terjadilah rejang seperti sekarang ini. Seperti gitu. Sekarang kita nikmati ini, seperti nah sekarang. Yang jelas sebenarnya rejang sekarang ini mungkin kalau kita pahami sebagai rejang pengembangan. Pengembangan gitu. Dari rejang renteng yang dulu di Nusa Penida begitu ya. Gitu, seperti itu. Nah, jadi perjalanan sejarahnya dari Nusa Penida sekarang menjadi dipersembahkan hampir di seluruh Nusantara untuk setiap kegiatan atau pelaksanaan yadnya, kan begitu. Nah, kemudian Mangku, untuk tari ini kira-kira untuk iadnya apa saja tari ini dipersembahkan? Kalau kita mengacu pada apa awal diciptakan ini, memang tari rejang renteng itu diperuntukkan untuk dewayatnya, dewayatnya. Kalau awalnya itu penarinya berbusana putih-putih gitu, putih-putih. Tapi dalam perkembangannya putih kuning. Jadi sebenarnya untuk dewayatnya ya pada saat feodalan, dan sekarang ini kalau yang di Nusa Penida di pura apa itu yang terkenal di Pura Dalam Pet begitu. Dalam Pet. Dalam Pet itu selalu dipersembahkan begitu tari Rejang Renteng. Nah, kalau yang sekarang
ini karena memang merupakan pengembangan, ya tentunya para penari Rejang Renteng mestinya punya mindset yang tari ini adalah tari upacara untuk dewayatnya gitu, sakral gitu. Jadi pada kebanyakan tari ini dilaksanakan pada pelaksanaan dewayatnya, tetapi mungkin ada mungkin tambahan Pak Gede, ya? Ya, Om Swastiastu, Dumun. Om Swastiastu. Kalau saya melihat bahwa tarian ini tadi sedikit dijelaskan, umumnya ditarikan pada saat upacara dewayatnya kan. Saya melihat dari skup yang lebih luas, artinya ketika ada upacara yatnya, tidak ada yang tidak bisa beryatnya kalau saya melihat begitu. Jadi yang saya tahu kan ada tari Rejang Dewo untuk anak-anak, kemudian untuk remaja itu tari apa? Rejang Sari, kemudian untuk orang tua tari Rejang Dewo. Jadi seperti saya katakan, Rejang Renteng. Ya, artinya saya katakan di sini bahwa Tuhan itu memberikan satu kesempatan yang sama bagi siapapun yang ingin beryatnya. Anak-anak kecil yang masih belum bisa bikin banten misalnya, belum bisa ngayah secara fisik lain, dia bisa ngayah dengan tari Rejang Dewo. Nah, ibu-ibu yang sudah sepuh saya katakan, usia mungkin 50 tahun mungkin ya. Bisa mereka ngayah dengan tari Rejang Renteng ini karena saya lihat tadi gerakannya itu gimana ya? Simple dan sederhana. Kemudian pakaian yang digunakan juga seperti Juru Mangku katakan tadi adalah pakaian putih dan kuning. Putih kita tahu adalah lambang dari Iswara dengan warna putih tadi. Kemudian kuning adalah Mahadewa dengan warna kuning. Jadi demikian Pak Bagus. Jadi tarian artinya setiap yatnya itu tidak ada alasan kita untuk tidak bisa beryatnya gitu. Dengan apa yang kita bisa. Dengan apa yang kita mampu tentu tetap mengikuti ketentuan. Kita mungkin tambahan sedikit di rumah, Pak. Bagus, mungkin tambahan sedikit lagi. Silakan. Begini, dari kata renteng itu sebenarnya dasar katanya kan renta itu tua. Oleh karena itu nanti mungkin bapak-bapak, ibu-ibu khususnya yang menari Rejang Renteng hendaknya sudah menikah gitu. Jangan menari yang belum menikah, karena ini kata renteng itu renta. Dan memang disampaikan oleh penciptanya ini adalah yang sudah menikah. Gitu bagus. Oke, berarti kalau saya gabungkan apa yang disampaikan oleh Pak Gede dan Juru Mangku tadi bahwa tari Rejang Renteng ini dipersembahkan kepada yang widiwasa. Dimanapun ada yatnya yang berkaitan dengan persembahan dengan yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, tari Rejang Renteng ini adalah merupakan salah satu persembahannya. Bagi anak-anak kecil supaya juga tetap bisa beryatnya, mempersembahkannya dalam bentuk tari Rejang Dewo. Bagi remaja katanya ada supaya juga bisa berpartisipasi untuk yatnya tersebut mempersembahkan tari Rejang Sari. Begitu kira-kira. Nah, kita kan sudah paham tentang tarinya dan pelaksanaannya. Nah, kemudian Mangku, makna dari tari ini apa kira-kira Mangku? Begini, kalau kita melihat simbol-simbol dari gerakan, kemudian dari acara yang dilakukan itu, kalau saya melihat memang ada dua hal makna yang lebih praktis gitu. Sebenarnya ini kan bermakna tari wali. Tari wali itu tarian yang memang sebenarnya saya berpikir begini. Mereka yang menari hendaknya berpikir, punya cara pandang bahwa itu tari wali gitu. Nah, ketika cara pandang ini berubah, itu akan menurunkan
harga kewaliannya gitu. Kualitas kewalian. Yeah. Contoh umpamanya, wah saya akan menari rejang gitu. Katakan saya ibu-ibu Yeah. kemudian ingin menari rejang. Motivasinya lain. Umpamanya saya harus menari supaya kelihatan menonjol diri. Saya harus paling depan gitu ya. Paling depan atau mungkin supaya pang cegeng genah kan gitu. Nah motivasinya ini kan mindsetnya salah. Nah kalau itu mindset tari Bali-Balian. Bali-Balian harus tari tontonan. Nah kalau mindset tari wali enggak begitu. Mindsetnya adalah pikiran kita harus ke Tuhan gitu. Betul-betul yoga gitu. Berarti berhiasnya pun harusnya sederhana tidak boleh saja semaksimal saja. Hanya kan bukan untuk tampilan secara fisik saja ya? Tapi saya akan kepada Tuhan sebagai satu persembahan berarti kan begitu ya. Itu kan tidak mudah itu dan tidak mudah untuk ngecek ya. Betul ya. Gimana caranya ngecek itu? Kan jadi gitu, kalau saya coba menyitir sebuah sloka di dalam kitab Saras Camus saya 211 itu mengatakan Upa laksana tika ring ahuti weweh tapu muah sarwiring ulah darmo yantan medasarin seladaning manah kaniste ngarannya. Jadi segala persembahan apapun bentuknya dasarnya adalah seladaning manah, ketulusan hati. Betul. Ketika tidak didasarkan itu adalah kaniste ngaran, ini hina namanya. Jadi mungkin tari Rejang Dewo itu penonton pun harusnya tidak melihat penarinya kok tuwek-tuwek ya, nggak juga melihat begitu. Karena memang seperti saya katakan tadi, tari ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi ibu-ibu yang sudah tidak bisa ngayah yang lain, akhirnya karena dia sudah hobi juga menari, ya sudah dengan tarian Rejang Dewo ini kan begitu. Sekarang kita lanjutkan sedikit, Mangku. Kalau tadi ada makna fungsionalnya begitu ya. Nah, tari itu kan ada gerakan-gerakannya, ada formasinya. Nah, ada nggak makna atau simbol-simbol yang divisualisasikan sebagai bentuk atau terjemahan dari yadnya mereka para penari ke hadapan yang widi? Ada ini yang sebutkan yang makna kedua. Makna kedua memang sebenarnya kita berpikir semiotika nih, makna dari apa yang kita lihat. Kalau kita melihat busananya, memang seperti Bapak tadi bilang kan Pak Gede, itu iswara, iswara. Jadi memang konsepnya pemujaan pada iswara, lebih cenderung kepada kalau kuning lalu Mahadewa. Ini penting pada persoalan Siwa Mahadewa atau iswara Mahadewa. Nah kemudian ada istilah Murwa Daksina nih, dan yang sempat penelitian Rejang di Karangasem itu memang ada dua. Kalau untuk Dewa itu mesti ke kanan, muternya itu. Jadi itu tidak boleh ke kiri pada saat membawa itu. Jadi harus ke kanan itu. Ada berarti sebuah proses penciptaan begitu ya. Kalau ke kanan itu kan penciptaan. Lebih pada persoalan niche lah. Istilahnya skala nih skala. Kalau skala ke kiri Pak Utara, bumi berputar ke kiri itu. Bumi. Tapi kalau niche itu lebih kepada buta. Buta itu kalau umpamanya caru dan sebagainya itu ke kiri. Nah, tapi kalau ini ke kanan. Nah, kemudian kalau tariannya setelah yang kaji di yang renteng aslinya itu cerminan burung itu. Burung ya. Burung. Jadi pada saat ini lanjutkan, selesaikan dulu. Jadi ada lebih cenderung pada burung gitu. Terima kasih Mangku, sampun memberikan beberapa penjelasan kepada masyarakat pemirsa TVRI Jawa Timur tentang bagaimana, apa dan mengapa tari Rejang Renteng itu ada dan untuk apa persembahannya. Karena keterbatasan waktu,
dialog kita atau diskusi kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita punya kesempatan yang lain untuk membahas, melanjutkan pembahasan yang ini lagi. Sebagai bagian akhir dari acara ini, mari kita saksikan bersama-sama, kita simak bersama-sama penampilan kembali dari Sekegong Gita Maharani Margoning untuk menyajikan satu buah tembang. Dipersilakan. Dengan berakhirnya tabuh yang disajikan oleh Sekegong Gita Maharani Margoning, bahwa tari Rejang Renteng ini adalah merupakan tari persembahan kehadapan Yang Widiwasa, dan beberapa persyaratan untuk menarikan tari ini ditentukan, salah satunya adalah penarinya sudah berkeluarga. Yang pertama, kemudian yang kedua tentu para penari juga ada dalam keadaan badan, hati, dan pikiran yang bersih untuk menyajikan persembahan tari Rejang Renteng ini. Untuk itu, karena waktunya sudah berakhir, kita akhiri dialog pada hari ini. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.